Teknik menyusui yang benar. Posisi menyusui. Posisi menggendong. Posisi klasik yang banyak dilakukan oleh para ibu. Posisi menyilang. Teknik menggendong silang atau menggunakan tangan yang berlawanan dengan payudara yang digunakan untuk menyusui. Posisi menyusui selanjutnya. Posisi menyangga kepala. Posisi menyusui ini sangat cocok jika ibu menjalani persalinan operasi sesar dan ingin menghindari area perut saat sedang menyusui si kecil. Posisi double menyangga kepala. Posisi menyusui ini sangat cocok jika ibu memiliki anak kembar. Posisi menyusui selanjutnya. Posisi berbaring miring. Ibu pasti sangat menyukai cara menyusui bayi baru lahir ini. Selagi menyusui, ibu juga bisa ikutan istirahat dalam posisi berbaring miring. Posisi duduk bersandar. Posisi ini merupakan kunci jika ibu memiliki payudara kecil atau bisa juga digunakan untuk menyusui bayi saat perutnya sedang bergas atau kembung. Posisi menyusui yang benar. Kepala dan badan bayi membentuk garis lurus. Wajah bayi menghadap payudara. Hidung berhadapan dengan puting susu. Badan bayi dekat ke tubuh ibu. Ibu menggendong bayi secara utuh. Pelekatan bayi saat menyusui. Bayi dekat dengan payudara ibu dan mulut terbuka lebar. Dagu bayi menyentuh payudara ibu. Sebagian besar areola atau daerah yang berwarna hitam dekat puting susu ibu berada di dalam mulut bayi. Bibir bawah bayi memutar keluar atau seperti dower. Cara menyusui yang benar. Menyusui sesering mungkin atau semau bayi, atau 8-12 kali sehari atau lebih. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan bayi, lalu susukan. Susukan sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Apabila bayi sudah kenyang, tetapi payudara masih terasa penuh atau keras, maka payudara perlu diperah, ASI hasil perah disimpan. Cara mengamati teknik menyusui yang benar. Bayi tampak tenang. Badan bayi menempel pada badan ibu. Mulut bayi terbuka lebar, sudut 120 derajat. Dagu bayi menempel pada payudara ibu. Sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan. Tidak terdengar suara hisapan tetapi cuma terdengar suara menelan. Puting susu ibu tidak terasa nyeri. Pipi tampak cembung. Baik. Untuk selanjutnya, silahkan perhatikan video teknik menyusui yang benar. Sekarang kita langsung aja ya Bu, praktekkan bagaimana cara menangani bayi. Enggak apa-apa Bu, anaknya. Terlebih dahulu kita cucikan baju dengan baju sampai siku. Ya Bu, setelah itu kita basahi tangan dengan air. Kita pakai sabun. Lalu itu kita gosok telapak tangan. Setelah itu sela-sela jari, ujung tangan. Nah, setelah itu teknik mengunci seperti ini. Setelah itu baru ini Bu, baru kita baru kita bilas lagi dengan air. Setelah cuci tangan pakai rendam, baiklah, setelah kita mencuci tangan, selanjutnya beritahukan kepada ibu untuk duduk dengan santai senyaman mungkin di kursi yang menyangga punggung. Lebih baik punggung diberi bantal kalau masih terasa belum nyaman. Kemudian kaki diletakkan penyangga jika menggantung. Tidak menunduk. Nah, kemudian kalau perlu letakkan bantal di atas pangkuan ibu. Kalau tidak apa-apa. Selanjutnya oleskan pada puting susu ibu dan areola di sekitar sebagai desinfektan dan untuk menjaga kelembaban puting susu.
Nah, kemudian beritahu ibu untuk membentuk tangan seperti sudut 90 derajat di atas bantal kalau menggunakan bantal. Kita atur posisi bayi dengan cara meletakkan bayi di pangkuan ibu menghadap ke payudara ibu. Lengan bayi lebih dekat dengan ibu, diusahakan melingkar tubuh ibu agar tidak menghalangi mulut bayi ketika menghisap puting. Selanjutnya kita mengatur posisi bayi. Yang pertama, kepala bayi berada di antara siku ibu, sejajar garis lurus. Perut bayi menempel pada perut ibu. Kemudian tangan ibu membentuk huruf C. Lalu, ibu memberikan bayi rangsangan dengan membuka mulut dengan cara menyentuh pipi atau sisi mulut bayi dengan puting. Setelah bayi membuka mulut, segera dekatkan puting ke mulut bayi. Dengan cara bayi didekatkan ke payudara dan mulut bayi masuk hingga ke batas areola. Pastikan bayi tidak hanya menghisap putingnya saja, tapi seluruh areola masuk ke mulut bayi. Sehingga puting susu ibu berada di bawah langit-langit lidah bayi akan menekan ASI keluar dari tempat penampungan ASI terletak di bawah areola. Setelah bayi mulai menghisap payudara, tidak perlu dipegang atau disanggah lagi. Ibu bisa saja mengusap bayi sambil menatap bayi dengan penuh kasih sayang saat menyusui. Nah, ketika bayi setelah puas menyusui, kita bisa menghentikan dengan cara melepaskan hisapan bayi dengan memasukkan jari kelingking ibu melalui sudut bibir bayi. Jangan menarik dengan kuat karena akan menimbulkan lecet pada puting susu. Susukan bayi masing-masing 10-15 menit atau on demand. Namun pastikan bayi menyusu sampai ke batas areola. Setelah menyusui, kemudian bayi bisa dihentikan dengan cara mengeluarkan puting susu, meletakkan jari kelingking ke sudut bibir bayi, dan jangan sampai ditarik karena ini akan mengakibatkan lecet pada puting susu. Nah, kemudian keluarkan sedikit ASI, oleskan pada puting susu dan areola sekitar dan biarkan kering dengan sendirinya. Selanjutnya kita melakukan menyendawakan bayi dengan cara letakkan bayi tegak lurus pada bahu dan perlahan punggung bayi diusap sampai sendawa. Rapikan, dilakukan sampai berbunyi benar-benar bayi sudah mengeluarkan angin atau angin yang telah terhisap. Setelah bayi disendawakan, kemudian bayi bisa ditidurkan ke tempat tidur. Ambil bayi, kemudian bereskan alat dan ibu. Jadi kita melakukan dan ada pun beberapa yang harus jadi perhatian kita dalam sebelum kita melakukan menyusui bayi. Nah, salah satunya adalah kita harus lihat terlebih dahulu agar nanti pada saat proses akan terbentuk proses hormon oksitosin. Setelah itu ibu juga harus minum terlebih dahulu, minum 1 gelas terlebih dahulu sebelum menyusui. Tapi setelah sebelum menyusui saya harus minum dulu. Iya, kita harus minum terlebih dahulu. Lalu kita mesti kita bahas terkait dengan menyusui atau dalam itu sebelumnya.
Saya tidak tahu ibu mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik. Iya, semoga nanti setelah ini, setelah mendapatkan adik menyusui ini, anak itu tidak rewel lagi dan asupan kebutuhannya terpenuhi seperti itu. Nah, dan ibu juga harus memperhatikan jam-jam berapa anak ibu harus ibu susui, minimal sekali 1 jam, atau kalau dia rewel seperti apa. Mungkin sekarang itu aja yang bisa baru kita kasih informasi ke adik menyusui itu, semoga bermanfaat. Terima kasih ya Ibu. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyusui itu, yang pertama yaitu menyusui itu minimal dalam satu payudara itu 10 sampai 15 menit atau sampai payudara kosong baru dipindahkan ke sebelahnya lagi. Nah, kalau seandainya saat menyusui itu bayi sudah tidur dan kemudian bayi mau menyusui kembali, maka payudara yang harus disusukan pertama kali adalah payudara yang belum disusukan bayi sebelumnya. Kalau seandainya bayi menyusui awalnya sebelah kanan, maka kalau bayi menyusui kembali, sebaiknya menggunakan pada payudara sebelah kiri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ibu harus minum 1 gelas air sebelum menyusui. Kemudian bayi menyusui itu harus on demand, tidak ada waktunya. Jadi bayi menyusui itu semaunya saja. Kemudian susukan bayi secara eksklusif selama 6 bulan. Nah, itulah yang perlu diperhatikan selama menyusui bayi.